baru-baru ini. Jadi saya tadinya di kayu, sekarang juga masih kayu. Cuman saya tertarik sama gerabah. Saya baru mempelajari gerabah. Mungkin gerabah ini tersendiri gitu. Jadi yang jelas sih orang-orang dari jauh ke sini. Dari segi bentuk dan motifnya, gerabah Sitiwinangun memang unggul. Hal ini membuat beberapa seniman tertarik untuk belajar dan terus menggali motif-motif yang memang menjadi kebanggaan dari desa Sitiwinangun. Salah satu seniman yang tertarik untuk mempelajari bentuk dan sejarah gerabah Sitiwinangun adalah Pak Asnami. Ia awalnya berprofesi sebagai pengrajin kayu, tapi kini ia justru tertarik untuk belajar membuat gerabah. Alasannya pun jelas. Selain untuk membangkitkan kejayaan gerabah di desa ini, ada hal menarik yang membuatnya penasaran, yaitu keunikan dari motif-motif gerabah yang memang beda dengan daerah lain yang ingin ia kuasai. Baru-baru ini, jadi saya tadinya di kayu, sekarang juga masih kayu. Cuman saya tertarik sama gerabah. Saya baru mempelajari gerabah. Mungkin gerabah itu punya nilai-nilai tersendiri gitu. Jadi yang jelas sih orang-orang dari jauh ke sini. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga tombol like dan nyalakan tombol loncengnya. Sehingga saya yang tadinya kayu berapa dicari atau dicari ya menurut penilaian saya. Hanya dalam waktu 1 bulan, Pak Asnami yang awalnya adalah pengrajin kayu, belajar sampai akhirnya bisa membuat sebuah gerabah yang memiliki motif-motif yang unik. Yang dari motif itulah, ia berharap gerabah Sitiwinangun bisa dikenal kembali oleh masyarakat luas. Ternyata gerabah ini banyak kesulitan sekali. Artinya dari pembuatan, pengeringan, pembakaran, jadi sangat sulit sebenarnya gerabah. Karya saya sih bedanya itu di sini, di desain bedanya situ. Terus bentuknya mungkin beda. Iya. Banyak hal yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat di desa ini. Selain memang memiliki sejarah yang kuat akan kerajinan gerabahnya, ternyata ada juga kerajinan furnitur ban bekas yang juga menjadi ciri khas desa. Dan semua berjalan berkembang bersama menjadikan desa ini perlahan namun pasti mulai dikenal di kalangan luas sebagai desa yang mandiri, di mana masyarakatnya memiliki keterampilan dan potensi dalam berwirausaha. Kalau kita berbicara masalah sejahtera itu biasanya kaitannya dengan masalah hati ya Mas. Tidak bisa kita batasi. Kadang-kadang desa itu maju kalau hati rakyatnya belum merasa sejahtera, tidak akan pernah merasa sejahtera. Yang jelas kita ambil dari kesimpulan secara umum saja bahwasanya masyarakat kita sebagian besar adalah pengrajin gerabah dan juga yang lainnya adalah pengrajin ban. Jika kita berjalan di desa ini, hampir sebagian besar penduduknya memang membuat kerajinan gerabah. Di tanah-tanah kosong, samping rumah atau belakang rumah, mudah kita jumpai gerabah-gerabah yang sedang dikeringkan. Dan rata-rata memang bentuk yang dibuat warga adalah yang sederhana, yang sesuai dengan pesanan. Dan semua yang dilakukan warga adalah demi tetap berlangsungnya usaha yang diwariskan oleh nenek moyang mereka untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kita itu kebanyakan pas kembang dulunya, pas kembang, toripot gentong, padasan, itu kan semuanya itu udah. Nah sekarang ini makanya ada perubahan sedikit sih, penambahan untuk tempat-tempat alat saji juga bisa. Ya kalau menurut saya, kalau ciri khas Cirebon kan ada tersendiri ya, seperti megamendung, terus padasan, terus mungkin ya ukiran-ukiran, semua ada kata-kata kampungan. Jadi itu yang ingin saya pertahankan. Ya gimana juga kalau desa wisata ya, seperti yang saya lihat di Kasongan Bantul gitu kan, dengan adanya kayak gitu kan artinya bahwa gerabah atau standar desa saya udah
jadi program tujuan wisata gitu. Dan dari situ kan kalau banyak tamu yang datang kan banyak rezeki juga buat masyarakat saya. Menjadi desa wisata adalah tujuan atau cita-cita yang tepat yang diimpikan oleh warga desa Sitiwinangun. Banyak hal yang bisa dikembangkan di desa ini, di mana dari kegiatan masyarakatnya sudah bisa menjadi daya tarik wisata. Seperti halnya desa wisata di tempat lain, desa Sitiwinangun pun memiliki syarat-syarat yang cukup. Hanya saja tinggal menunggu waktu dan dukungan dari semua pihak, hingga akhirnya kejayaan desa ini pun bisa kembali dinikmati. Jadi harapan saya Sitiwinangun seperti Sitiwinangun yang dulu gitu. Artinya dulu kan punya katanya itu bisa ya, tapi punya kejayaan. Jadi saya ingin seperti dulu Sitiwinangun dulu gitu, supaya Sitiwinangun dikenal lagi gitu. Kalau harapan saya yang paling benar-benar saya dambakan ya desa wisata itu, Mas. Cuma sampai sekarang juga saya tuh kok untuk plang aja gitu ya, untuk sebagai ciri di gapura depan jalan raya kok sampai sekarang belum ada gitu. Ya saya minta lah, nggak tahu dari Pemda nggak tahu apa ya, tolonglah minta dukungan atau perhatiannya gitu. Katanya sih kalau desa kita itu supaya desa maju bukan dengan segi ini ya, tapi desa maju dengan gerabah itu Pak, kegiatan yang seperti itu dikembalikan lagi dan tidak mengalami seperti yang dulu lagi.